Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berwasiat bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berarti melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Takwa juga berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya larang. Mudah-mudahan kita di golongan orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah-jemaah yang mulia, pada hari ini, momentum yang baik ini, kita mencoba mengambil ibrah dari surah Yasin yang sering kita baca, baik di malam Jumat maupun di pengajian-pengajian. Ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil dari surah Yasin yang kita baca. Jemaah-jemaah yang mulia, dalam surah Yasin ayat 15 Allah berfirman, qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Mereka berani mengatakan kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan suatu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Ayat ini menggambarkan bahwa pada masa itu yang dikenal pada masa Bani Israel, Allah mengutus tidak hanya 2 bahkan 3 nabi untuk mendakwakan Bani Israel. Yang tadi Khatib sampaikan itu jawabannya orang Bani Israel, bahkan mereka menuduh para nabi-nabi adalah pendusta belaka. Jemaah-jemaah yang mulia, akhirnya ketika 1 nabi, 2 nabi, 3 nabi mendakwakan Bani Israel tak mampu digubris, tak mampu membuat mereka mau menerima dakwahnya pada nabi tersebut, maka ayat 20-nya Allah sampaikan, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wallahu a'lam bishawab. Yang artinya, datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergeras ia berkata, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu, ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan dalam berdakwah kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Siapakah gerangan seorang laki-laki yang dari ujung kota yang meyakinkan dakwahnya para nabi tersebut? Dia adalah seorang anak muda. Dalam tafsir disebut namanya adalah Habib bin Suri An-Najjar. Seorang pekerja biasa, bahkan seorang tukang kayu. Tapi beliau meneguhkan dakwahnya para nabi-nabi ketika itu. Dan namanya diabadikan dalam Al-Quran tadi. Subhanallah. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari itu? Bahwa bila seorang da'i, seorang guru kita mungkin di kampung kita, di masjid kita, di musolah kita, di gang kita, mungkin sang ustaz tidak bisa menempuh seluruh jamaah tersebut karena mungkin sekarang ada kerja makesi. Kalau dulu mungkin malam ngaji orang banyak karena mungkin hanya ke sawah. Kalau sekarang mungkin kondisinya beda. Mungkin dia tidak ngaji di mungkin malam Jumat di sini karena mungkin dia masih harus kerja shift malam dan yang lainnya. Maka jangan menggantungkan dakwah kepada guru ngaji. Maka kita pun bisa seperti Habib bin Suri An-Najjar yang bisa mantulin lagi itu dakwah yang disampaikan guru ngaji kita malam Jumat di sini kepada siapa? Kepada anak istri kita. Kepada siapa? Kepada ponakan-ponakan kita. Kepada siapa? Kepada mungkin tetangga kita yang mungkin tak sempat ngaji di malam Jumat di sini.
Maka jadilah kita seperti Habib bin Suri An-Najjar. Dia seorang tukang kayu namun bisa menguatkan dakwah para 3 nabi tersebut Bani Israel. Luar biasa. Ini spiritnya bagi kita sekalian. Ada grup arisan, ya. Ada grup alumni sekolah, ya. Jadi ilmu yang kita dapat dari guru ngaji kita pantulin lagi kepada grup arisan kita, kepada saudara-saudara kita, kepada alumni-alumni sekolah kita. Jadilah kita seperti Habib bin Suri An-Najjar yang beliau menguatkan dakwah para nabi yang ketika itu belum sepenuhnya diterima oleh orang Bani Israel. Subhanallah. Bahkan beliau tak kala wafatnya luar biasa. Beliau sampaikan dan Allah abadikan dalam surah Yasin ayat 25, Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Beliau sampaikan sesungguhnya aku beriman kepada Rabb kalian. Saya ini Habib bin Najjar beriman kepada titah dakwanya para nabi-nabi yang diutus Bani Israel. Maka beliau sampaikan fasma'un, dengarkan. Jadi bagaimana kita ketika mendapatkan ilmu dari guru ngaji kita, sampaikan lagi, nih saya udah jalanin, begitu kira-kira. Nih saya udah ngamalin ilmu yang diajari guru saya di malam Jumat, di Ahad pagi, atau di mana yang baik-baik. Nih alhamdulillah saya sudah ngamalin. Nyok barang-barang ngamalin ke saya misalnya. Maka pantulkan itu kepada grup-grup yang kita punya. Maka pantulkan dakwah itu kepada saudara-saudara kita. Seperti halnya Habib bin Najjar mengatakan, Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Luar biasa ini. Jadi tidak sekedar Yasin yang kita baca tiap malam Jumat, ini pesannya. Pantulin lagi itu ilmu kepada anak istri kita. Pantulin lagi itu ilmu kepada ponakan-ponakan kita. Sebagaimana Habib bin Najjar mengatakan, Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Subhanallah. Maka begitu betapa, begitu besarnya ya pantulan-pantulan dakwah yang disampaikan oleh gadget kita, HP-HP kita kepada grup-grup kita itu. Tentu kepada ilmu yang sudah kita tahu, bukan sekedar mengesyar yang hak, tapi mengesyar informasi ilmu yang langsung kita dapatkan, yang kita share kembali. Ini pantul itulah yang luar biasa tentunya. Guru ngaji terbatas mungkin informasinya. Guru ngaji mungkin terbatas, tidak masuk grup-grup arisan dan yang lainnya. Maka kita yang mantulin tuh ilmunya. Jangan sampai di situ, share kembali. Jangan sampai di situ, kopas kembali. Begitu. ATM kembali, amati, tiru, modifikasi. 20 kit yang ngomong, alhamdulillah saya kemarin dapat ilmu dari Ustadz Anu. Dan alhamdulillah saya ngamalin. Begini-begini. Yuk, saudara-saudara ikut ngamalin misalnya. Apalagi kita mungkin tuaan di grup arisan, di grup keluarga, panggilin lagi itu ilmu. Sebagaimana tadi Habib bin Najjar yang memantulkan kembali ilmu-ilmu yang disampaikan 3 nabi Bani Israil ketika itu. Bahkan terakhir beliau sampaikan tak kala wafat. Dan itu Allah abadikan kembali dalam surah Yasin yang kita baca. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa artinya? Dikatakan kepada kita kalau dia wafat, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu Habib bin Najjar berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku, Bani Israil maksudnya, mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Subhanallah. Nanti tak kala kita mengesyai informasi dari guru kita, pengajian kita, tak kala kita wafat, mudah-mudahan kita pun seperti Habib bin Najjar yang mengatakan, "Hila dukhulul jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara rabbi wa ja'alani minal mukramin." Subhanallah. Jadi surah Yasin yang kita baca tidak sekedar mendapatkan pahala, pantulannya, pantulan nasihat guru-guru kita yang kita share kembali kepada grup yang lain atau kita langsung sampaikan pada keluarga, maka itulah seperti halnya Habib An-Najjar yang Allah abadikan dalam surah Yasin yang kita baca. Maka subhanallah,
dakwah Islam, untayan nasihat guru-guru kita tidak hanya sampai di kita, tapi kita pantulin lagi kepada orang-orang lain yang subhanallah. Begitulah yang bagaimana Habib Najjar mendapatkan surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal amin. Mudah-mudahan sebelum ini bisa kita pantulin lagi secercah cahaya, keilmuan dan hal-hal yang baik lainnya kepada orang-orang yang kita cintai, dan mudah-mudahan setiap amal yang baik itu tidak akan berkurang. Man dalla ala khairi ka ajri fa'ili. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan, maka pahalanya sama dengan pelakunya. Kita ngasih tahu kebaikan, maka pahala sama dengan dia, kata Rasulullah. Min ghair ayyan kusa min amalin syai'un, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang tersebut untuk kita. Maka subhanallah, spirit tahun baru dia adalah spirit menyampaikan kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.